Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam lagi. Ya malam, malam Indonesia malam bang. Ya di Belanda ya sore gitu. Selamat sore Masih gitu sore. yang di Belanda gitu. Di Indonesia selamat malam. Nah ketemu lagi kita di podcast Merubah Nasib gitu. Jadi tujuan podcast kita ini pengen berbagi lah cerita-cerita bagaimana teman-teman yang ada di ya baik itu diaspora, teman-teman di luar negeri ataupun di Indonesia yang bisa merubah nasib mereka gitu. Ada yang pindah ke luar negeri, ada yang buka usaha gitu, ada yang bisa dapetin karir yang sangat cemerlang gitu. Nah itu sih, jadi itu tujuan kita Bang Fred bikin podcast ini, jadi lebih ke santai gitu. Kita berharap sih agak lebih lucu nih podcast kita nih Bang gitu. Biar nggak terlalu ya kan, biar nggak terlalu kayak menasehati, menggurui gitu. Jadi Bener. makanya konsep Apalagi kita apalagi apalagi ngobrol-ngobrol. biasanya kita cuma berdua. Sekarang kita agak push ada orang ketiga supaya kalau ada perkelahian di antara kami berdua ada yang nengahin gitu. Tuh. Iya, jadi kita pengen pengen masuk lah, pengen supaya gimana nih, supaya obrolan tuh berisi tapi agak tetap tetap ya santai gitu. Itu awalnya itu kayak gitu, gimana nih gitu. Gitu. Karena kan gue udah coba tuh bikin juga ngomong depan kamera gitu kan. Kayaknya gue kayak sok jago banget gitu kan. Makanya akhirnya kita coba dengan konsep kayak gini. Gitu Bang Fred gitu. Ya, kayaknya agak majuan deh Bang. Kayaknya agak kurang kedengeran Kemajuan nih. dikit ya. Nah. Oke, oke. Ya. Jangan terlalu dekat juga Bang. Oh, nah, ini udah oke? Oke. Oke. Ya oke teman-teman, ini Bang Ferry dari Belanda juga, si Bang Fred juga sekarang tinggal di Belanda juga. Ini Indonesia mulai menjajah Belanda lah ya. Dulu Oh, kan orang-orang Belanda gitu, kita Pelan-pelan, pelan-pelan. pelan-pelan ya. Oke, Bang Fred, kenalin diri lah Bang. kenalin diri dulu ya. Iya Nama dong. saya Frederick Stumeang. Saya sekarang bekerja di Belanda, di universitas di sini sebagai associate professor. Sudah 16 tahun di sini, Luar biasa. berkeluarga di sini, istri saya dari Indonesia juga, anak saya satu, dan ya latar belakang saya di bidang marketing dan IT pada saat yang bersamaan. Luar biasa ya. Nah, Udah, tapi ini udah buat 16 tahun. teman-teman yang perlu tahu juga nih ya, Fred itu nggak langsung tiba-tiba ke Belanda gitu. Sempat maksudnya istilahnya sekolahnya panjang dulu kan di Indonesia. Oh, Jadi berdarah-darah itu oh kemarin. berdarah. Jadi maksudnya dari sisi perubahan nasib pun dari sisi jenjang karirnya panjang. Jadi dulu Ya. SMA di mana, Fred? SMA di Medan, di SMA Immanuel di Medan. Itu Oke. ya sekolah biasa aja sih itu. Oke. And then habis itu lanjut kuliahnya di Nah, kuliahnya di tepian Danau Toba. Jadi waktu Oh, saya bangun pagi itu ada 200 km dari Medan. Ya mungkin semua teman-teman tahulah Danau Toba di mana ya. ya. Eh, iya. jadi itu di kampung-kampung, bukan di kota Oh, itu. S1 gue pikir udah langsung cabut, dapat beasiswa Belum. gue pikir sih. Oh, belum ya? Enggak. Jadi S1 itu apa nama kampusnya? Apa nama kampusnya? Institut Teknologi Dell. Institut Teknologi Dell. Baru Ah, denger gue. baru Iya, itu dengar ya? ada Baru denger Aduh. gue. baru dengar. Itu ada sekolah yang dibangun Pak Lut Panjaitan 200 Oh, km dari Medan. Ya, tujuannya mulia saya rasa untuk membantu orang-orang yang dari daerah di luar Jawa terutama ya. Karena di luar Jawa kan ada ITB tuh, iya, iya. UGM, UI, hebat-hebat semua. Tapi kan ada disparitas yang besar sekali antara Jawa dan luar Jawa. Jadi karena beliau latar belakangnya dari kampung itu juga, kita ada sekolah di sana. Saya di sana justru D3 bahkan, bukan S1 loh. D3, oke. D3 ya? D3. D3 Kemudian IT. setelah selesai D3 di IT Dell, S1 pindah ke Bandung kalau nggak salah kan? Iya, sebentar di SBM ITB. eh, Hmm. Lalu saya apply ke ada 2 kemarin itu dari sana ke Eindhoven dan Hmm, Groningen. hmm, hmm. Lalu saya keterima, terus saya berangkat ke Groningen pada tahun 2000 berapa? 2006. Wah, sih. Oke, oke. Saya Ya gue baru saya pindah dari Sumatera. Enggak deh, gue 2000. Ya gue baru 2009 gue baru pindah ke Bandung, Bang. hmm,
Iya. Lu udah cabut ya? Udah cabut ke Udah cabut Bali ya. itu baru. Dan nggak balik lagi. Oh nggak, ini kita baru balik nih. Kok langsung pertanyaannya? Hari Senin Kok baru langsung balik. pertanyaannya? Ya gue pikir udah mau ini melanjutkan tadi kan, jadi pembicara dia udah mulai ini juga kan, mulai memotivasi anak-anak untuk ikut menjajah ke Belanda tadi kan, gue pikir kan. Kan lu pergi dulu kan. Ya Nah, kan, lu udah 17 tahun kan. Nah, akhirnya lu ajakin tuh orang-orang ke sini, "Ayo, pindah yuk," gitu kan. oh Gitu. iya, Jadi itu udah kita ada program antara UFA dan Dell Premaster. Jadi kita mau bawa orang-orang dari sana untuk sekolah di sini. Apalagi sekarang makin lebar kan, LPDP dan segala macam. Iya. Itu mungkin nanti di pertanyaan selanjutnya deh. Iya nih, Nah, lu ini langsung gitu. ini Iya. buat teman-teman dan buat Anthony juga paham gitu ya kenapa untuk guest pertama ini gue hadirkan Fred itu adalah karena gue melihat concern dia dan motivasi dia untuk membantu teman-teman di Indonesia untuk terus tumbuh, growing, bahkan kalau bisa melanjutkan studi di Belanda khususnya itu sangat-sangat tinggi gitu loh. Jadi sebenarnya buat teman-teman Iya. yang penasaran, Fred itu meskipun ngajar apa ya istilahnya main ngajarnya, main pekerjaannya ada di Belanda, tapi dia juga jadi guest lecturer di Indonesia dan masih aktif sampai sekarang. Betul. Ada juga Betul. di beberapa kampus di Indonesia. Jadi istilah kasarnya nih, apalagi dengan teknologi internet, dengan belajar online saat ini, ya badan boleh di Belanda, tapi hati masih ada di Indonesia. Betul, Fred? Ya. Luar biasa. Betul, Wah, betul. gue seneng Itu banget nih. Indonesia kan. Nah, itu dia tuh. Garuda di dadaku, Bang. Iya. Kayak gitu. Ya, gue seneng banget nih. Thank you Bang Ferry udah apa ngajakin si Bang Fred ikutan gitu. Gue sebagai ya anak Sumatera lah ya, yang gue mimpi di Jawa aja bisa berkarir dan punya usaha di Jawa aja udah luar biasa ya gitu. Nih ada another inspiration gitu yang bisa ya kan ngebangun karir di negeri orang gitu. Itu menurut gue ya sebuah inspirasi yang ya ini banget deh, yang luar biasa gitu sekali gitu kan. Gitu. Ya kita orang Sumatera lah ya, kayak merantau tuh Jawa tuh udah keren banget gitu kan. Di ibu kota tuh udah keren banget kan gitu. Perasaan dulu gitu. Karena Ya, tapi gue dulu overall nonton film Sidul doang kan. Ngelihat. oke. Oh, iya. Ya beda lah. Tapi kan sebenarnya buat orang-orang Sumatera kan pada umumnya merantau itu sebenarnya semacam apa ya? Nama tengah. Oh. Kalau nggak merantau itu kayaknya nggak pas gitu ya. Oh iya, benar juga ya. Benar juga ya. Tapi sedikit Bang. Yang sedih itu adalah banyak orang yang merantau dan akhirnya mereka balik gitu. Itu sebenarnya dulu apa ya? Yang ngebuat gue tuh nggak mau kuliah. Gue pikir kenapa ngabisin uang kuliah terus harus pulang ke kampung. Nah, ini Kenapa nggak miara sapi aja gue bilang sama ini orang tua gue. pertanyaan bagus nih. Apalagi buat Fred yang maksudnya apa ya? Correct me if I'm wrong ya Fred ya. Dalam artian dari segala macam kenyamanan yang kita punya gitu, baik dirimu di Medan atau di tepian Danau Toba tadi yang sangat indah, udara masih segar, masih ya mantap lah. Lo terus nge-push diri lo untuk oke, gue mau maju terus, gue mau tambah terus. Sebenarnya yang membuat lu apa ya nge-push diri lu sendiri pada waktu itu apa sih gitu loh? Maksudnya dibandingkan teman-teman yang lain kayaknya enakan di sini aja deh, dekat sama keluarga dan teman-teman. Ini kan jadinya kan jauh dari keluarga, semua keluarga maksudnya kayak orang tua kan masih di Medan gitu loh. Tapi Wah, apa yang membuat lu untuk maju terus? itu sedih kali loh, Fer. Itu bahkan waktu ayah saya meninggal itu, saya nggak bisa lihat karena waktu COVID kemarin itu. Jadi itu salah satu resiko yang memang saya harus terima sebagai perantau Indonesia di negeri orang. Tapi kenapa saya melakukan itu? Apa yang nge-push saya itu kan ya? Iya. Pertanyaannya. Jadi itu karena mungkin kalau mau jujur dulu itu keterpaksaan.
Jadi Terpaksa. kalau mau dibuka-buka sedikit, itu sebenarnya saya ke Belanda itu kan beasiswa dengan harapan saya kembali seperti kata Ferry tadi ke Indonesia. Ya, jadi ya saya jujur-jujur aja nih kan podcast santai kan. Oh iyalah, no, harus Ya, harus jujur bang, aja harus dong. lah. Ya, Kalau jadi kalau nggak lu kalau lu nggak jujur jadi podcast politik nih kita, ya kan penuh. jadi dulu kan waktu saya itu diberangkatkan oleh Pak Lut sebenarnya. Jadi S2 saya itu dengan harapan saya kembali ke ITDL untuk menjadi dosen. Karena kita mau membuka dulu itu ada yang namanya sekolah bisnis di ITDL. Ya sekarang bertransformasi jadi sekolah teknik industri, manajemen rekayasa, yang dimana saya tetap sampai sekarang mengajar di sana, tapi walaupun dari Belanda. Nah, kalau dulu itu ada keputusan saya dengan istri saya untuk tetap ada di sini karena ada ya saya punya anak Hafila itu memiliki yang namanya keterlambatan perkembangan bahasa. Ya, jadi dia itu harus bahkan masuk sekolah luar biasa, harus diterapi, harus ada yang melatih dia berbicara. Jadi ada sesuatu yang memang memaksa kita untuk tetap berada di Belanda. Dan saya bilang ke Yayasan Del, ya sudah, saya situasinya seperti ini, berikan saya waktu mengenai biaya S2 kemarin, itu saya akan kembalikan, dan memang saya kembalikan, itu baru 2 tahun yang lalu lunas. Dan S3 kan saya kan di sini kan sebagai pegawai ya, sudah sebagai pegawai itu statusnya kalau calon doktor. Itu ya itu dari UFA, itu saya ya puji Tuhan diangkat pegawai oleh UFA waktu saya S3. Jadi saya kembalikan itu hanya S2 saya gitu. Jadi saya bilang seperti itu, dan ya Pak Luhut terbuka pikirannya ya karena memang ya situasinya seperti itu ya, Pak Luhut kan baik lah ya. Ya dia cuma pesan kamu jangan lupa tanggung jawabmu dan kepada adik-adikmu, dan itu juga kenapa alasan saya bukan hanya ke Del, saya juga mengajar di Wilmar, mengajar di Telu, macam-macam lah itu ada di Indonesia karena memang saya tetap ada kerinduan kepada Indonesia. Jadi karena keadaan itu saya terpaksa di sini, dan ya puji Tuhan kita ada di sini. Hafila mendapatkan perawatan yang terbaik dari negara, semuanya gratis, jadi saya nggak usah pusing itu biaya-biaya itu, terapi dan apa, bahkan kita juga diajari apa namanya itu bahasa isyarat, dan sekarang Hafila itu masuk ke sekolah persiapan untuk universitas itu cuma 15% dari orang Belanda yang bisa masuk situ, dan bukan hanya itu, di sekolah persiapan universitas itu dia masuk ke Beta Plus. Jadi orang yang IQ-nya yang di atas rata-rata itu yang bisa masuk itu. Jadi ini kan judulnya merubah nasib ya. Jadi dengan saya di sini, saya pikir itu bukan hanya merubah nasib saya, tapi dengan keputusan itu saya juga mencoba memastikan merubah nasib anaknya saya. Wow. Jadi kalau nasib itu ya mungkin tidak ada kita yang tahu, tapi ya itulah keputusan yang saya ambil pada saat itu, yang saya pikirkan ya kalau saya pulang ya bukan saya mau menghina Indonesia ya, kita semua tetap cinta Indonesia ya, tapi ya kita tahu sama sendirilah gimana kualitas ya, kalau kualitas medis di sini dan di sana ya secara objektif, bukan hanya dari segi kualitas tapi juga segi finansial, saya harus bayar berapa itu. Oh di situ banyak di cover ya? 100% Antoni, 100%. Jadi ya sedih saya melihat anak saya itu dulu sampai dites di sininya apa sensorik otaknya seperti itu. Tapi melihat dia sekarang bahagia, dia suka main bola, dia bahkan sekarang yang paling cerewet,
Dan memang terapinya itu, iya dia paling cerewet tuh di rumah. Papa, ini kamu kenapa belum mandi? Itu dia paling 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 cerewet itu sama saya. Yang tadinya dari orang yang tidak bisa bicara itu Anthony, dibuat di terapi sama negara menjadi orang yang bisa berbicara. Tapi overall gue juga sebenarnya sempat ini kalau agak bergeser sedikit ya, karena kan Fred ini mengajar program studi di UVA yang notabene ya multinasional lah yang masuk. Maksudnya nggak cuman mahasiswa Belanda gitu ya, tapi juga ada mahasiswa dari negeri lain di Eropa, Amerika Latin, bahkan Asia dan teman-temannya. Ini kalau kita tarik balik nih dari pengalaman Fred ketemu teman-teman mahasiswa dari berbagai belahan dunia, terus juga ngajar. Sebenarnya kalau kita boleh menginspirasi teman-teman Indonesia, ya kita ngomong dua sisi deh. Menurut Fred, apa sih sebenarnya pro-nya atau kelebihannya teman-teman Indonesia yang kalau lewat menempuh jalur pendidikan itu bisa sukses gitu ya, sama suksesnya seperti orang dari negara lain. But of course at the same time, apa sih yang kadang-kadang Fred itu suka gemes ngelihat, loh kok kampus Indonesia begini ya hasil jebolannya gitu loh. Aku tuh selalu penasaran seperti itu gitu. Pengen tahu aja karena kan siapa tahu nih ya oke, Anthony sama gue startnya dari karir profesional and then end up opening up our own business gitu ya. Tapi kan ada aja teman-teman yang mau mulai perjalanan merubah nasib itu lewat sekolah. Kemudian nantinya akan bekerja atau sekolah lagi atau nanti kayak Fred jadi tenaga pendidik misalnya. Tapi kan semua selalu ada start awalnya kan. Dan kita nih sekarang nih bersaing dengan orang dari negara lain. Nah, kadang-kadang yang sering aku dengar nih, makanya aku nanya seperti ini tuh, teman-teman kita dari Indonesia tuh kadang-kadang minder duluan gitu loh. Apa benar kita nggak pede itu? Nah, gue pengen dengar dari pengalaman lu sendiri karena sudah bertemu dengan banyak orang dari berbagai belahan dunia nih, kayak apa sih sebenarnya kelebihan dan Saya itu challenges-nya? sering, kalau teman Indonesia saya yang bilang ya, saya itu dibilang mungkin arogan dan sombong. Kenapa? Karena kita Oke. itu terlalu seperti ini nih. Hukum padi ini semakin berisi, semakin merunduk. menunduk. Iya. Okay. Maka padi yang merunduk itu dimakan tikus, tikusnya dimakan ular, padinya nggak jadi apa-apa gitu. Ini udah rantai makan. Rantai makanan. Gitu. Jadi akhirnya kita di perusahaan pun, ya mungkin Ferry bisa notice juga ya, kita itu kalau ada meeting, mungkin kita ngerjakan itu ya, padahal ya kita kontribusinya banyak gitu, tapi ya sudahlah, Bapak itu saja yang mengatakan, ya sudahlah, ya begitulah, ya kita kan bawahan, asal ada di meeting kita kalau sudah sependapat gitu, ya kita nggak mengutarakan pendapatnya kita, akhirnya bagaimana? Kita ketika ditanya, kamu tahu ini bisa nggak? Oh bisa Pak, sedikit-sedikit. Kamu ini mengerjakan ini bisa Pak, sedikit-sedikit. Padahal yang bule-bule itu dia bilang ya saya bisa, ini memang ekspertis saya bisa banyak. Walaupun mungkin dia bohong juga itu, bullshit juga itu. Tapi dia udah pede duluan gitu. Dia bilang, oke aku bisa ini. Aku apa? Jadi kepercayaan dirinya itu ya terlalu menggebu-gebu kadang-kadang ya. Jadi kalau orang Indonesia itu banyak yang kurangnya di situ benar. Seperti yang Ferry bilang tadi. Jadi walaupun kita itu adalah pekerja keras, ya jadi ya saya positif juga lah ya. Kita itu orang Indonesia adalah orang yang sangat bekerja keras. Kita resourcefulness kita apa? Jadi patah tumbuh hilang berganti kalau tiada batang rotan pun jadi. Nah itu kan Waduh. Bang Ferry Bang Fred masih hafal semua tuh peribahasa Indonesia. Gue udah lupa. Gimana? Tapi kita kurang Lama-lama nih kita saling melempar pantun nih bentar lagi. Bisa jadi. Ya kita kurang menunjukkan lah ya itu. Padahal kita tuh orang Indonesia itu hebat-hebat loh. Kita banyak dari kita itu yang hebat-hebat. Cuman entah tidak mau menunjukkan atau tidak kelihatan, ya tunjukkanlah cahayamu, tunjukkanlah kemampuanmu. Let yourself shine gitu. Makanya saya juga senang gitu kalau teman-teman ada ngeposting di LinkedIn. Ya udah tunjukkan aja, nggak usah dilebih-lebihkan, nggak usah dikurang-kurangi.
Iya, Tunjukkan iya. aja apa kemampuanmu. Jadi orang juga senang gitu. Kita juga kelihatan di rapat. Kita juga di-notice oleh manajernya kita. Kalau Iya, kita cuma iya. tunjuk-tunjuk begini itu saya perhatikan itu mahasiswa saya yang Cina, Vietnam, Indonesia, ditanya ada pertanyaan nggak? Nggak, diam aja gitu. Kamu yang ngertinya apa? Diam juga gitu. Jadi saya bingung. Kamu ini ngerti apa enggak? Diam juga gitu kan. Jadi ya mungkin karena nggak percaya diri atau padahal dia mungkin ngerti atau dia punya pertanyaan tapi nggak mau bertanya. Iya, Oke, iya. oke. Bentar Bang Ferry, sebenarnya sebelum melompat ke situ tadi tuh gue mau nanya tuh. Hmm. Sebenarnya kan cerita tadi kan ya gue sih berpikir sebenarnya tadi tuh jelek Bang Fred. Gue pikir lu tadi melarikan diri dari Indonesia gitu kan. Lu udah dibayarin melarikan diri itu kan nggak kurang ajar banget gitu kan. Tapi kan tadi kan lu bilang kan bahwa ya memang sebagai orang tua kan, gue juga kan memang gue sendiri kan anak gue kemarin baru patah tangan tuh Bang gitu. Gue ngerasa tuh udah kayak ada nggak sih yang terbaik gitu kan? Mungkin itu yang lu rasain waktu itu kan. Nah, jadi Betul. ketika lu balik ngelihat nih hari ini ya kan, ketika lu ngelihat hari ini gitu, apakah ini tuh kayak sebenarnya cara Tuhan untuk kayak membuat orang lain tuh lu bisa membuka pintu gitu untuk orang lain gitu. Sehingga yang kita pikir tadi kan yang gue bilang jangan kan ke luar negeri gitu, ke Jawa sukses di Jawa aja itu udah luar biasa gitu. Nah dengan lu adanya di sana tuh itu kan menurut gue kan udah jadi sebuah kayak pintu ya gitu apa ya lu udah merintis lah ya kalau kita buka buka kebun baru itu kan apa apa istilahnya tuh Sudah membabat motong-motongin gitu ya. baru ngebabat habis kan itu kan paling Ya, paling ini kan paling apa tuh paling bekerja keras situ kan gitu. Ya saya ya betul Antoni. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya punya manajer yang bagus juga di UVA di Amsterdam ya. Ya. Dan kebetulan itu ibunya itu lahir di Brastagi. Jadi orang Sumatera Oh. juga. Ya tapi dia orang Belanda gitu. Jadi istilahnya kalau kita bilang orang Indo lah. Jadi concern Iya. dia itu juga besar kepada Indonesia dan juga ya terutama ya maaf ya orang untuk yang di Jawa ya di Jawa udah hebat Ya. lah udah banyak universitas gitu ya. Eh, untuk orang-orang yang di luar Jawa gitu kan. Dan, Oh. jadi ya nenek moyangnya juga dari Sumatera gitu kan. Itu berarti kalau lu Jadi dulu ikutan kuliah di Jawa lu nggak akan dapat privilege itu dong berarti kan. Iya kan bener kan ya ya kayak gitu kan. ah, tergantung gimana kita nge-frame lah. Tapi kita coba menjadi pintu benar Antoni. Jadi Iya, iya. dengan saya ada di sini, kita buat program pre-master itu mungkin Oh, free satu-satunya master. pre-master. Jadi gini, mata kuliah yang ada di Amsterdam, Oke, saya oke. ajak manajer saya dan kolega-kolega saya itu yang dari Amsterdam, kita terbang ke Indonesia. Jadi bukan hanya saya, dengan Oh, biaya kami sendiri mengajar di Indonesia. wow. Jadi itu ada dilakukan di Dell. Jadi kami terbang sendiri ke sana. Jadi pelajaran yang ada di Dell itu sama dengan pelajaran apa yang kami ajarkan untuk bachelor ya Oh, wow. di Belanda sini. Jadi lulusan dari Dell jika mereka mau yang berpartisipasi di kelasnya kami itu bisa langsung masuk ke Amsterdam Wih, gitu. bisa gitu ya? Ya, jadi itu ada program pre-master yang sekarang dinamakan Excellence Program di Dell. Dan bukan hanya itu, kita juga punya Amsterdam Merit Scholarship. Jadi orang-orang yang memang distinguished dari situ dan sudah ada lulus satu orang itu kemarin Ferry kenal juga eh, dari Dell yang sudah lulus dari UVA sekarang kembali ke Dell menjadi dosen di sana. Dan ada orang lagi dari Dell juga ke Amsterdam, kembali ke Indonesia, bekerja di perusahaan. Jadi bukan ke Dell-nya, tapi ke perusahaan
petrokimia di Indonesia. Nah, sekarang kita sedang berusaha mengirimkan 3 orang lagi. Jadi ini masih dalam proses, kita doakan sama-sama untuk ke UFA dengan beasiswa untuk belajar di sini, dan ya kita lihat nanti mereka bisa memutuskan sendiri apakah akan kembali ke Indonesia atau akan ke sini untuk kembali merintis kita lebih besar. Gue semakin kita semakin lama kita ngobrol nih, gue makin bertanya-tanya siapa sih sebenarnya Bang Fred ini. Waduh, Dan ya kan di hati-hati. Universitas Amsterdam gitu bisa membuat banyak kerjasama langsung dengan Dell gitu kan. Berarti kan udah sebuah ini kan, lu udah bener-bener menjadi sebuah apa ya? Jadi sebuah kayak jembatan banget kan, gitu, bisa membuat sebuah percepatan yang luar biasa dong untuk Dell itu sendiri kan. Ya, dan kita sekarang lagi, saya udah punya lab kan di sini ya, lab Oh. dengan ya saya kemarin baru dapat ya sekian juta euro lah dari pemerintah Belanda untuk riset, punya mahasiswa PhD dan postdoc. Jadi kita bangun lab juga kecil di sini. Kunjungan terakhir saya ke Dell itu 2 minggu yang lalu. Oh, Kita juga lagi memikirkan sekarang bagaimana caranya di Dell kita punya lab yang sama. Kita ajukan proposal ke salah satu perusahaan di Indonesia, bisa sebut namanya nggak? Oh, boleh, Boleh. dong. Boleh ya. Ke Astra supaya itu cuman ya bagi 2-3 miliar gitu untuk beri 10 komputer yang paten gitu kan. Jadi apapun produk riset yang saya buat di Lagi sini, kebayangin tuh komputer 2-3 miliar tuh luar biasa ya. ya itu kecil lah, itu cuman 200.000 euro ya. 200.000 ya. Iya, itu ya untuk skala lab ya. Itu kan lu ngedatengin dana kan, maksud gue tuh lu ngedatengin dana orang itu kan udah convince, ibaratnya tuh udah bisa bikin lebih dari startup yang convince dana itu kan udah kayak. Karena sebenarnya ada perbedaannya Anthony. Nah, gue nggak ngerti sih sebenarnya apa kalau di Indonesia itu seperti apa ya pemimpin departemen itu, mungkin sama, tapi kalau yang aku perhatian di sini ya, terutama kayak Fred, terus juga kita punya kenalan namanya David, misalnya David Marpaung, juga profesor di University of Twente. Itu tuh mereka tuh tidak jauh berbeda dengan seorang CEO yang selalu mencari ya venture capital. Nah kasarnya. itu yang gue lihat tuh, itu luar biasa banget tuh. Ya, karena 3 miliar. Ya, karena di sini riset, kalau kita bilangnya riset grant gitu ya, itu tuh something yang kita harus cari, kadang-kadang kita harus compete, kita harus presentasi, kita harus pitching, sehingga makanya mahasiswa PhD di Belanda, buat teman-teman yang nggak paham, itu sebenarnya layaknya seperti pegawai, mereka digaji. Jadi bukan kayak seperti mahasiswa S1 terus yang saya datang ke kelas terus cuma duduk dengerin dosennya kemudian tulis paper, enggak. Mereka doing research itu based on ada topiknya kan di research study itu, mereka melakukannya, mereka bekerja, makanya mereka digaji. Makanya di sini visa untuk student S3 itu berbeda dengan visa untuk student S1. Betul. Jadi kita sebenarnya dari awal S3 udah bangun pensiun loh. Betul. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau banyak yang mikir, kalau tenaga pendidik mah beda dong sama yang pengusaha atau profesional. Enggak, sebenarnya sama aja, cuman jalurnya itu berbeda. Tapi apa yang dia harus lakukan, managing people, getting funding, managing keuangan di dalam grup risetnya itu sama seperti managing perusahaan. Nggak jauh. Jadi setiap minggu saya harus approve, setiap mahasiswa saya melaporkan saya udah bekerja sekian jam untuk riset, sekian jam untuk mengajar. Jadi saya harus klik OK, ini benar. Baru dia gajinya masuk, nanti itu direkap di akhir bulan. Jadi managing hours juga itu kita, managing financial juga kita. Saya harus ngelihat bond, kwitansi dia ini kan mau ke Vienna, mau summer school. Ini benar nggak ini kwitansinya? Itu baru nanti saya masuk ke SAP, SAP ya, kita tahu ya.
saya harus ngeliat, oh ya benar approve, baru nanti dia bisa di reimburse. Jadi ya benar Fer, sama kayak di perusahaan. Terus kita harus ke perusahaan, buat konsorsium, lalu bersama-sama perusahaan ini dan beberapa universitas yang ada di Belanda, kita buat proposal. Lalu proposal itu bisa di-granted. Kemarin kita dapat 5 juta euro, itu berapa ya? Ya, 70 banyak lah. M. Banyak Nah, Banyak lah kalau di rupiahin banyak. ya. Nah, 80 M. Jadi iya kita harus cari uang gitu. Jadi kalau nggak ada uang itu, ya nggak ada mahasiswa PhD-nya, nggak ada mahasiswa PhD-nya, nggak ada publikasi ya tamatlah karir saya. Nah, Jadi ya tapi memang harus entrepreneurial itu. correct, that's number one. Tapi itu juga menurut gue ya, kalau apa sih yang bisa kita tularkan, kita share gitu. Iya. Inilah menurut gue salah satu hal yang perlu digenjot lebih kencang lagi di Indonesia. Jadi koneksi hubungan antara pendidikan dan pekerjaan atau industri itu ada hubungan dekatnya. Bukan cuma sekedar oke, saya mengajar kemudian saya menghasilkan 50 mahasiswa lulus tahun sekian masuk dunia pekerjaan. Tidak, tetapi riset-riset yang dilakukan pihak akademisi itu memang yang diperlukan untuk industri berkembang dan teman-temannya, sehingga kalau itu berjalan dengan baik, menurut gue gitu ya, mudah-mudahan industri di Indonesia itu tidak sesederhana bahwa ayo udah kalau kita butuh ini kita tinggal beli teknologi dari negara lain. Betul, Fer. Betul. Oh. Jadi sebenarnya inovasi itu berawal dari riset-riset yang kalian lakukan dong. Iya dong. Kan dari industri tadi kan permasalahan industri terus kalian ngelakuin riset kan Bang gitu. Dari sana ciptakanlah karena di Indonesia ini gap tadi antara akademisi dan industri, akhirnya kita beli dari luar. Tapi Jadi, kalau ekosistem itu terbentuk sama dengan tadi akan kita juga bisa menghasilkan yang sama dong. betul. Boleh cerita sedikit lagi ini Iya. Ferry dan Antoni. Jadi kita di sini di Departemen Pendidikan Tinggi dan Riset di Belanda itu setiap 5 tahun itu mengeluarkan yang namanya agenda sains Belanda. Jadi Netherlands Wetenschap Agenda. Ya itu Agenda sekali. science. Ya, jadi ada agenda kita berapa tahun ke depan kita itu pinginnya menjadi seperti apa seperti itu. Ya, dan itu direncanakan oleh ya ada juga seperti di Indonesia yang namanya Bappenas. Kita ini mau membangun negara kita itu seperti apa. Nah, dari Netherlands Wetenschap Agenda ini, agenda sains Belanda ini, perusahaan bersama dengan universitas dan University of Applied Sciences, ya di mana saya ada di UVA dan di HVA, ya tadi mungkin skip, ini harus bekerja sama menuliskan suatu proposal riset. Jadi perusahaan harus memberikan waktu dan juga uang, ada money and time commitment kepada riset ini. Jadi kita punya beberapa perusahaan, ada Ahold, itu udah perusahaan besar, itu perusahaan supermarket terbesar di Belanda, yang juga punya bol.com, itu perusahaan online terbesar juga di Belanda. Ada Achmea, itu perusahaan asuransi terbesar di Belanda. Ada perusahaan kereta Belanda, NS. Jadi perusahaan-perusahaan ini semua bekerja sama untuk menulis proposal bersama kami. Mereka komit waktu, uang, tenaga, dan itu sebelum proposalnya itu jadi, Antoni. Ya, jadi mereka udah menunjukkan komitmen mereka di situ. Dan mereka komit uang juga. Maka tadi uang itu 5 juta euro nggak semuanya dari negara, itu dari perusahaan-perusahaannya juga gitu. Ya, jadi mereka komit ke situ. Kita membuat suatu riset yang membuat ya pada saat proyek saya ini chatbot. Jadi ketika nanti chatbot itu jadi, negara juga mewajibkan jangan chatbotnya itu cuma untuk perusahaan-perusahaan gede ini. Jadi kita mengembangkan chatbotnya itu open source,
Dan kami di sekolah bisnis diwajibkan untuk mengeksplorasi caranya bagaimana ini suatu teknologi yang sudah dimutakhirkan di universitas bisa diadaptasikan di perusahaan-perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Jadi Iya, iya, iya. entrepreneur-entrepreneur kita di Amsterdam, di Rotterdam, di mana-mana itu juga bisa mendapatkan manfaat dari riset yang juga dibiayai oleh perusahaan-perusahaan besar itu tadi. Jadi bukan hanya perusahaan besar yang diuntungkan. Jadi ekonomi ekosistem itu mulai dari perusahaan besar sampai perusahaan kecil akan diuntungkan dengan riset ini. Jadi agenda risetnya ada, direncanakan oleh Bappenas, sorry. Eh, Terus dikerjakan bersama-sama dengan perusahaan, jadi dengan industri, industrinya terlibat, di dalam risetnya juga industrinya terlibat, nanti co-author-nya ada dari industri, eh, deployment-nya juga nanti trial-nya di perusahaan-perusahaan besar itu tadi. Kenapa perusahaan besar ya? Karena kan itu high risk ya, ini kan teknologi yang masih baru gitu kan, jadi ya mereka kalau gagal-gagal dikit masih bisa lah gitu kan. Nanti dari situ proliferasinya kita wajib mengembangkan itu, menyebarkan itu kepada industri menengah, industri kecil dan mikro. Jadi semuanya dapat. Jadi secara ekonomi kita bisa kencang gitu loh, Anthony. Iya, ya, gua makin ini nih, makin respect nih dengan Bang Fred nih di pertemuan pertama gitu kan. Bang, lu balik ke Indonesia, lu ini deh calonin kementerian apa? Kementerian Industri aja Bang, ntar Bang masuk ke situ Bang, kayaknya lu bisa bangun ekosistem sih. Ya gue baru kemarin gue baru menang Bang, baru menang ikut kompetisi startup di Kementerian Industri gitu. Kayaknya baru mulai tuh. Mereka coba ngekonekin antara pelaku-pelaku startup yang melakukan inovasi dengan UMKM nih sekarang gitu. Cuman mungkin belum semature itu ya, mungkin udah ada juga arahnya. Jadi menurut gue ya dengan jaringan lu udah Om Luhut ya kan, Opung Luhut ya ya mungkin lu bisa inilah menjelaskan lah apa yang terjadi di situ, bagaimana korelasi ya, karena ya again lah, kayak jujur gue sendiri kayak ngelihat seandainya university kita lebih banyak praktisi yang masuk, pasti akan banyak sekali yang gap itu bisa akan hilang ya, karena jujur kadang sedih aja sih ngelihat universitas kita setelah keluar juga tetap susah gitu, udah jual kebun, udah jual sawah ya kan, Ya. bapak ibu di kampung gitu kan. Tapi Gitu. sebenarnya Anthony ada misi gue lain sih sebenarnya yang ngajak. Jadi gue sebenarnya punya banyak misi nih di episode kita nih, kali ini tuh. episode kita banyak Punya nih. Lu banyak mau misinya cabut nih. di jam 5. Enggak, iya tahu gue. Cuman maksud Ya, gue banyak gue nih. itu sebenarnya ada misinya nih untuk episode ini. Kenapa Fred yang gue bawa duluan sebagai guest kita pertama, kan sebelumnya kita cuma berdua doang nih ngobrolnya ya. Ya, Sekarang tapi nih maksud gue mulai ini ada jangan stop Fred. dulu. Maksud gue Oh ini iya, kan iya. lu mau cabut. Maksud gue bikin episode selanjutnya lagi aja. Paham. Cuman maksud gue gini loh. Gue tuh pengen juga bilang buat teman-teman, mungkin ada perbedaan yang cukup mendalam antara industri dan media di Indonesia dan di Belanda. Yeah. Okay? If we want to talk about economic growth, starting up a company, entrepreneurship, kalau di Indonesia itu kan selalu kita ngelihatnya, oh yaudah kita panggil lah mereka-mereka yang entrepreneur yang sudah sukses, venture capital, inkubator bisnis, angel investor dan teman-temannya. Tidak ada salahnya. Gue nggak bilang itu salah, tidak. Tetapi kita itu jujur ya, kalau teman-teman lihat berapa banyak sih diaspora Indonesia di luar negeri, ya banyak juga diaspora dari Indonesia di luar negeri dari sisi akademisi, dari sisi dunia pendidikan, yang sebenarnya kontribusi mereka terhadap dunia industri itu besar. Nah, ini pertama kali gue denger sih. Ini pertama kali gue denger. Oh, welcome to the reality gitu lah. Cuman maksud gue, kenapa teman-teman ini kontribusinya terhadap industri yang besar ini dilihatnya dan dieksposnya hanya di sini. Di Indonesia, image teman-teman seperti Fred dan para profesor Indonesia lainnya tuh ya, profesor, apa bedanya sama dosen gue di kampus gitu.
Ada Iya, bedanya. gue juga ya sebelum Ada bedanya. diskusi ini, sebelum diskusi ini bang, sorry bang Fred, gue jujur aja bang, gue kadang kalau ngeliat profesor tuh nggak nginjek bumi bang, gitu. Jadi teorinya udah kemana-mana gitu, nih kondisinya realita ya nggak gitulah gitu. Apa sih yang bisa dipraktekkan gitu ya? Tapi lewat diskusi malam ini, jujur itu merubah ya. Nah, Gue bertobat lah ya bang. ya bertobat lah ya. Bertobat lah ya. Enggak, dan juga sebenarnya kan kalau Anthony dengerin ya tadi ceritanya Fred. Sebenarnya seperti tadi Fred bilang, jalan yang dia ambil itu betul, tidak hanya merubah nasibnya, tapi juga Iya, merubah nasib keluarganya dan anaknya. Tetapi ada satu yang lupa Fred bilang. Ini gue seolah-olah kayak ngomong on behalf of Fred, bukan sih. Tapi sebenarnya kalau Anthony dengar dan teman-teman dengar semua tadi sharingnya Fred, dia itu sudah merubah nasib banyak orang. Oh iya dong. Oh iya. Tanpa tipikal media yang maksudnya harus besar bahwa merubah nasib itu harus jadi entrepreneur, harus punya whatever he's doing, dia buka pintu, buka jalan seperti yang Anthony bilang tadi buat teman-teman bisa bersekolah di luar negeri. Apakah dia stay di luar negeri ataupun dia pulang ke Indonesia setelah sekolah di sini yang jalannya dibuka oleh Fred, dia akan menjadi orang yang berbeda dari pertama kali dia pergi. Ya. Ya kan? Maksudnya apalagi misalnya teman-temannya yang dibawa lulusan dari Sumatera, ketika dia bisa bersekolah, melanjutkan studi ke Jawa, dia akan menjadi orang yang berbeda. Dan ketika dia ke luar negeri, dia akan menjadi orang yang lebih berbeda lagi. Nah, jadi sebenarnya apa yang teman-teman diaspora dari sisi akademisi seperti Fred dan terutama Fred sendiri dalam hal ini merubah nasibnya itu bukan hanya merubah nasib dia dan keluarga, tapi juga banyak sekali orang-orang yang sudah dirubahkan nasibnya melalui jalur akademisi. Haleluya. Dalam ya? Serius banget. Katanya kita mau ngelawak-ngelawak. Ya nggak usah. Ada part-part yang memang kayak sangat menginspirasi ya kita terkagum kan. Ada nggak nih yang ini efeknya yang tepuk tangan? Oh, lu ada bang? Iya. Ngomong ini udah ini nih kita closing nih bang Fred. Gue berharap lu ada di another episode nih bang. Cuman ya anytime. Ya kan ini gue sih berharap ini jujur ngebuka gue ini ngebuka mata gue dan telinga gue gitu yang supaya gue jauh lebih respect dengan orang-orang akademisi gitu karena dibalik semua inovasi itu ya sebenarnya kalian lah gitu kan yang banyak riset kan gitu. Bang Fer, lu closing, lu mau sampein apa di episode ini? Udah tadi lu udah panjang lebar ya? Gue udah panjang lebar udah lah. Lanjut aja. Ya, Bang Ferry udah, Bang Fred, lu di episode ini apa yang lu mau sampaikan, Bang? Ya itu tadi ya mungkin ya untuk adik-adik yang ada di Indonesia ya bagus untuk kita untuk rendah hati, rendah diri. Ya rendah hati tapi jangan rendah diri gitu karena percayalah kalian kita semua orang Indonesia walaupun kita sudah dijajah itu 350 tahun segala macam itu apa yang dikatakan itu di buku sejarah tapi kita itu banyak sekali kemampuan kita. Biarkanlah dirimu bercahaya, tunjukkanlah siapa dirimu, percayalah kepada kemampuanmu dan kamu pasti sukses. Mantap. Luar biasa, merdeka. Ya dari gue thank you so much Bang Fred, Bang Ferry thank you udah ngajakin si Bang Fredrik di sini gitu. Gue sih berharap dari podcast yang kita bawa ini ya supaya lebih banyak orang tahu bahwa ternyata ada loh universitas di Sumatera seperti Del itu yang punya akses langsung ke Belanda gitu. Jadi jangan kayak ngelihat ini harus kita kuliah ke Jawa gitu. Ya kan? Ternyata Ya, tapi mungkin dari sisi lainnya, semoga siapa yang nonton podcast kita kali ini ada loh kesempatan meskipun teman-teman dari kampus di luar Jawa. Sekarang ada nih at least satu nih Fredrik kalau mau bikin kerjasama juga. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena baru minggu lalu gue bantuin ada satu kenalan dari kampus di Bali. Dia mau ngadain kerjasama di sini. Ayo kita
Correct me if I'm wrong ya, Fred ya. Maksudnya Frederick, gue, Bang David, ataupun banyak diaspora Indonesia lain yang akademisi di Belanda. If you want to make direct connection with us, jadi nggak perlu harus nunggu jadi ITB dulu, nggak perlu nunggu jadi UI. Reach out aja, kita akan bantu. Oke, kita nggak bisa janji apa-apa, tapi kita bersedia membukakan pintu. Ini loh, ada kampus dari bisa Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, silahkan. Dan apalagi dengan apa istilahnya kampus merdeka dan belajar merdeka, Betul. everybody has a chance. And we are here to bridge that gap, to bridge that path. Jadi pakailah kami yang ada di sini. Betul. Haleluya. Oke. Amin. Ya. Oke, Bang, dari gue kayaknya gue kemarin gue baru ketemu dengan salah satu akademi juga, dia barusan akademi, dia barusan sudah berpartner dengan 117 university. Mungkin gitu. Kemarin gue ketemu, hari ini gue ketemu sama lu Bang Fred. Mungkin ini ya gue ya ada sebuah rencana juga Tuhan ya. Gue bisa kenalin mereka ke lu gitu. Welcome. Kalau ada kenalan di sana, ada yang mau kontak, kita sangat terbuka di sini. Ya oke. Wow. Oke. Gue nggak ada lagi yang mau gue iniin, cuman ya gue sangat respect malam ini teman-teman dengan dunia akademisi yang ternyata semua adalah inovasi, itu adalah hasil kerja kalian lah. Kerjasama dengan industri. Bukan hanya kami. Kolaborasi. Ya, thank you. Dan kolaborasi supaya ada kolaborasi yang terjalin hangat antara industri dan akademisi. Industri harus juga memberikan sejumlah uang dan waktu. Itu penting. Jangan cuma mengkritisi doang gitu kan. Tolong didukung gitu. Oke, thank you teman-teman yang udah dengerin kita. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Thank you.